Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kami hadirkan informasi seputar eskalasi ketegangan di Timur Tengah di mana sebuah rekaman CCTV menunjukkan agresi brutal Amerika Serikat dan Zionis Israel di dekat sebuah sekolah di Provinsi Kasvin, wilayah Republik Islam Irak. Aksi keji Zionis dan sekutunya itu mengakibatkan seorang siswa terbunuh. Rudal Amerika Serikat dan Zionis Israel menghantam area yang sangat dekat dengan sekolah dasar khusus laki-laki di Provinsi Kasvin, Iran. Kejadian itu langsung mengakibatkan kepanikan di antara para siswa dan staf sekolah. Kejadian ini berlangsung di awal agresi pasukan penjajah Amerika Serikat dan Zionis Israel ke wilayah Iran. Tidak hanya menargetkan sekolah khusus perempuan di Minab yang mengakibatkan 165 orang gugur, area sekolah dasar khusus putra ini juga menjadi target serangan brutal pasukan penjajah. Akibat serangan Zionis dan Amerika Serikat ini, satu orang siswa bernama Mahyar Zangan terbunuh. Anak kecil yang tidak berdaya itu dibunuh oleh serangan keji penjajah. Jenazah Mahyar telah dimakamkan dan fotonya terpasang di makam sebagai syuhada. Sementara itu, satu orang mengalami luka parah setelah sebuah rudal Iran menghantam SPBU di Tel Aviv pada hari Minggu selama gelombang ke-29 operasi True Promise 4 Teheran. Suasana mencekam terlihat saat aparat kepolisian dan tim medis Magen David Adom bergerak cepat mengamankan area SPBU yang dihantam rudal di Tel Aviv pada Minggu malam. Serangan ini merupakan bagian dari gelombang ke-29 operasi True Promise 4 yang diluncurkan Teheran. Pejabat setempat mengonfirmasi rudal yang digunakan berjenis amunisi klaster. Media lokal menyebut sebagian besar rudal berhasil dicegat, namun satu hulu ledak klaster pecah di atas kota dan menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi berbeda. Eskalasi ini merupakan balasan Teheran atas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari lalu yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Situasi di kawasan kini berada dalam status siaga tinggi. Kantor berita Iran mengungkapkan putra Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran. Dan untuk mendalami informasi selengkapnya, pemirsa, sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Ismail Amin dari KOM Iran. Ismail, selamat pagi waktu Indonesia. Dikabarkan bahwa putra mendiang Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran. Bagaimana perkembangannya? Ya, selamat pagi. Tadi sekitar pukul 00, Majelis Khubregon secara resmi mengumumkan telah menetapkan Ayatullah Sayyid Mujtaba Hussein Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Republik Islam Iran yang baru, menggantikan Ayatullah Sayyid Ali Khamenei yang kebetulan adalah mendiang ayahnya sendiri. Sewaktu ini diumumkan, warga Iran memang sedang berada di jalan-jalan dalam rangkaian aksi demonstrasinya, dan mereka bergembira dengan penetapan tersebut dan berterima kasih kepada Majelis Khubregon karena telah memberikan pemimpin baru yang dipercaya memiliki kualitas kepemimpinan yang sebanding dengan Ayatullah Khamenei. Hanya saja ini lebih mudah dan diyakini akan memberikan spirit perlawanan yang baru dan lebih fresh dalam menghadapi musuh-musuh Iran. Oke, baik Pak Ismail. Lalu apakah di bawah kepemimpinan dari putra Ali Khamenei ini akan terus berperang melawan Amerika Serikat dan juga Zionis Israel, atau apakah ada perubahan lainnya? Ya, tentu saja, Mbak. Sebab dari awal dikatakan bahwa perang ini adalah Iranlah yang akan dalam perang ini Iranlah yang akan menentukan kapan berakhirnya, karena Iran yang lebih dulu diserang, dan dengan kehadiran pemimpin yang baru ini jelas akan memberikan spirit baru dalam perlawanan Iran dalam menghadapi koalisi Amerika dan Israel. Selain itu, Donald Trump juga dalam pernyataannya telah mengatakan tidak sepakat dengan Sayyid Mujtaba ini dan mengajukan 3 calon lain yang telah dia siapkan. Campur tangan Amerika Serikat ini tentu saja ditolak dan dianggap penghinaan oleh Iran, sehingga perlawanan akan lebih keras. Dan sejak awal Iran itu melakukan revolusi pada tahun 1979 karena memang tidak mau berada di bawah ketiak bangsa lain, terutama Amerika Serikat. Dan sejak pasca revolusi, Republik Islam Iran itu menetapkan Amerika Serikat sebagai musuh besar mereka, dan mereka komitmen untuk tetap menjaga sampai hari ini. Mereka komitmen dan tetap menjaga cita-cita dan semangat perjuangan revolusi yang dulu dipimpin oleh Imam Khomeini. Jadi jelas bahwa dengan kepemimpinan
Ayatullah Said Mustaba dengan kepemimpinan yang baru ini tentu akan melanjutkan perlawanan terhadap Amerika Serikat. Ya, pelanjutan perlawanan sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan kedaulatan dalam negeri. Ya, Ismail, kita beralih ke isu lainnya berkaitan dengan eskalasi konflik ini. Bagaimana perkembangan berkaitan dengan Selat Hormuz? Apakah secara resmi dinyatakan oleh pemerintahan Iran ditutup? Dan apakah intensitas perlintasan kapal di sana juga menurun? Ya, sebagaimana telah disebutkan bahwa Selat Hormuz ini merupakan salah satu kunci bagi Iran dalam perang ini. Untuk menentukan kemudian jalan perang ini. Disebutkan bahwa Selat Hormuz memang dilakukan pembatasan, sampai saat ini belum diumumkan bahwa ditutup secara total. Ada beberapa kapal yang dibolehkan untuk melewati Selat Hormuz, terutama dari Rusia dan Tiongkok. Selain itu kapal-kapal yang lain masih dilarang untuk melintas. Bahkan disebutkan Angkatan Laut Iran yang menjaga Selat Hormuz ini itu telah menembak satu kapal tanker milik Amerika Serikat karena memaksa tetap untuk melewati Selat Hormuz. Di sini sejak awal Iran mengatakan bahwa melarang sejumlah kapal untuk melewati Selat Hormuz ini karena dikatakan ini sebagai salah satu upaya Iran dalam menekan Amerika Serikat maupun Israel untuk bisa mengurangi serangannya ke Iran. Baik, terima kasih Ismail Amin melaporkan langsung dari KOM Iran. Tetap jaga keselamatan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.